Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Kita semua yang hadir pada kesempatan pada sore hari ini di kebaktian persiapan perjamuan kudus, tentu hadir oleh karena kerinduan yang ada di dalam hati kita untuk turut serta merayakan perjanjian keselamatan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan perjanjian keselamatan itu ditandai dengan sakramen perjamuan kudus. Dan tanda-tanda dalam sakramen tersebut, setiap orang menikmati akan tubuh dan darah daripada Yesus Kristus. Artinya Bapak, Mama, saudara-saudara, dengan mata ragawi yang ada bagi kita, memang kita memandang bahwa nantinya yang ada di hadapan kita adalah roti yang melambangkan tubuh Kristus atau anggur yang melambangkan darah Kristus. Tapi itu kita melihatnya secara mata rogawi. Namun kalau kita melihatnya secara mata rohani, maka dia tidak sekedar saja sebagai roti dan sebagai anggur, tetapi dia adalah tubuh dan darah daripada Yesus Kristus. Hal itu dikatakan dalam kebenaran firman-Nya, agar setiap orang yang menikmati tubuh dan darah Kristus, ia benar-benar menikmati relasinya dengan Tuhannya. Dia benar-benar menikmati hubungannya dengan Tuhannya. Dan kata Kristus bahwa dia akan dibangkitkan dan hidup selama-lamanya di akhir zaman. Saudara-saudara, kalau bisa dikatakan bahwa kita tidak saja mengimani, kita tidak saja melihat dia dengan mata iman kita, tapi ternyata kita juga menikmati dia, menikmati akan tubuhnya dan menikmati akan darahnya. Saudara-saudara yang terkasih, kedua hal ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, yang dia sampaikan kepada orang banyak ketika dia berada di rumah ibadah sinagoge di Kapernaum. Sebagaimana dalam pembacaan yang kita baca dan kita dengar tadi. Yesus tidak menyebut unsur-unsur lain yang ada pada dirinya, tetapi dia menyebut dua unsur, yaitu tubuh dan darahnya. Lalu apa arti dan maksud dari kedua unsur tersebut? Yesus tidak memaksudkan bahwa dia menjadi seorang korban untuk dikanibal atau dimakan secara hidup-hidup, tidak demikian. Karena orang yang makan daging orang itu disebut adalah kaum kanibal, gitu ya, kaum kanibalisme, memakan daging manusia. Yesus tidak menjadikan dirinya supaya semua orang yang percaya dapat memakannya dan mereka menjadi kaum kanibalisme. Tidak demikian. Tapi Yesus menggambarkan tubuh dan darah ini sebagai gambaran dari metafora tentang dua hal. Tentang kasih dan tentang pengorbanan. Tubuh digambarkan sebagai pengorbanannya
yang Dia berikan kepada orang-orang yang percaya, yang mau tinggal dan menetap di dalam Dia, tekun dan setia bersama-sama dengan Dia. Maka Dia akan menyerahkan tubuhnya, menyerahkan seluruh keberadaan dirinya. Supaya apa? Supaya kelak orang itu juga akan mendapat tubuh yang baru. Gitu ya. Karena kita semua ini, Bapak, Mama, saudara-saudara, kita akan meninggalkan tubuh jasmani yang ada bagi kita. Sadar atau tidak, kita adalah orang-orang yang membutuhkan tubuh yang baru, yang tidak disiapkan oleh dunia, tetapi hanya disiapkan oleh Dia dalam perjanjiannya yang telah Dia nyatakan. Yang kedua, yang Yesus maksudkan tentang darah adalah merupakan suatu pengorbanan yang besar. Selain daripada Dia menyatakan kasih-Nya kepada semua orang yang percaya, tetapi kasih itu harus disertai dengan pengorbanan. Sebab kasih tanpa pengorbanan bukan disebut dengan kasih. Sama seperti seorang ibu mengasihi anaknya yang begitu kuat, maka dia akan pasti menyertai kasihnya dengan seluruh pengorbanan yang ada pada dia demi anaknya. Demikian juga dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam pengajarannya di sinagoge di Kapernaum, bahwa kasihnya perlu disertai dengan pengorbanannya. Supaya dengan demikian kasih itu bisa dapat berarti bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang mau tinggal di dalam Dia. Sehingga setiap orang yang percaya dan mau tinggal di dalam Dia dan hendak menikmati tubuh dan darah daripada Yesus, maka mereka menikmati akan kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus sendiri. Kasih dan pengorbanan inilah yang harus tumbuh dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita tidak hanya hidup cukup kepercayaan kita hanya dengan kasih saja, atau sebaliknya tidak hanya dengan pengorbanan saja. Tapi kedua unsur ini harus berlangsung dari setiap kehidupan beriman setiap orang. Supaya dengan demikian setiap orang benar-benar percaya dan tekun hidup di dalam Dia. Nah, persoalannya adalah ketika Dia mengajarkan hal tersebut, bahwa Dia adalah roti yang hidup yang turun dari sorga, dan Dia akan memberikan tubuhnya dan darahnya, lalu orang-orang yang ada pada saat itu bukan menentang Dia, tapi mereka satu dengan yang lain saling ribut karena tidak memahami apa yang dimaksudkan, yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya di Kapernaum. Sehingga dengan demikian, Bapak, Mama, saudara-saudara, tidak banyak orang yang memberi respon terhadap pengajaran daripada Yesus di Kapernaum tersebut. Kita yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita bersyukur bahwa Dia mau memberikan tubuhnya dan darahnya untuk menjadi sesuatu yang berarti bagi kita. Karena kita juga punya tubuh dan kita juga punya darah. Kedua-duanya adalah gambaran dari suatu kehidupan, dari suatu anugerah yang Tuhan beri bagi setiap orang yang ada di dalam dunia ini, bagi Tuhan beri kepada saudara dan kepada saya. Tubuh dan darah adalah anugerah yang Tuhan beri bagi kita.
Maka dari dalam anugerah itu kita bisa dapat menarik pengertian bahwa betapa berartinya bagi Dia. Karena Dia memberikan tubuhnya dan darahnya, supaya itu senantiasa membuat kita harus selalu bertumbuh dalam kehidupan beriman. Kalau lebih simpel lagi, saya bisa dapat menggambarkan atau lebih instan lagi. Dulu kita semua telah dibaptis. Artinya bahwa kita telah hidup di dalam perjanjian keselamatannya. Bagaimana orang bisa dapat hidup dalam perjanjian keselamatannya? Maka orang butuh makan. Dan makanan yang dibutuhkan dalam perjanjian keselamatan itu bukan makanan dunia. Bukan makanan yang sering kita masak, yang sering kita beli, yang sering kita pesan COD dan sebagainya. Tapi makanan yang dimaksudkan adalah makanan yang datang dari Dia, diberikan kepada kita, yaitu tubuh dan darahnya, supaya orang-orang yang hidup dalam perjanjian keselamatan itu, hidupnya akan bertumbuh di dalam Dia. Nah, kalau hidup itu sudah bertumbuh di dalam Dia, maka dengan sendirinya hidup itu akan bertunas. Dari tunas akan menjadi buah, dan dari buah akan menjadi sesuatu yang berarti bagi kehidupan di mana orang itu berada. Karena itu Bapak, Mama, Saudara-saudara, pengertian daripada perayaan perjanjian keselamatan ini adalah tidak ada cara lain untuk kita bisa memberi makan kepada keselamatan kita. Hanyalah dengan cara kita merayakan perjanjian keselamatan itu dalam Yesus Kristus untuk menerima tubuh dan menerima darahnya. Lalu kita mensyukuri semuanya itu. Sekalipun digambarkan dalam perlambangan roti dan anggur, tapi mata rohani kita percaya bahwa itu adalah tubuh dan darah daripada Yesus. Karena Yesus tidak mengajarkan kita paham kanibalisme, tetapi Dia mengajarkan kepada kita paham anugerah yang besar, bahwa hidup dalam keselamatan adalah hidup yang harus diberi makan. Diberi makan oleh Dia, bertumbuh bagi kita, dan berbuah-buah bagi kehidupan, bagi dunia ini. Nah, untuk mendapatkan hal itu, memperoleh akan makanan itu, maka dengan demikian kita mempersiapkan hati kita. Karena kita tidak pergi makan ke dalam dunia, kita tidak pergi menerima pemberian dunia, tapi kita datang di hadirat Allah untuk menerima pemberian sorgawi, menerima tubuh sorgawi, menerima darah sorgawi, supaya sesuatu sorgawi yang telah kita dapatkan itu juga bertumbuh dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian perayaan kita dapat menggenapinya, bahwa hidup di dalam Dia adalah hidup untuk menikmati hubungan kita dengan Dia sampai akhir hidup kita, sehingga tak henti-hentinya kita selalu mengucap syukur dan memuliakan akan nama-Nya. Tidak ada Tuhan, tidak ada juru selamat yang bisa memelihara orang-orang yang percaya kepada-Nya dengan memberikan tubuhnya dan dengan memberikan darahnya. Hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, yang nantinya kita akan menyambut kedatangan dan kelahirannya untuk kita bersuka cita dan kita bergembira bahwa Dia datang untuk saudara-saudari sekalian dan juga untuk saya. Selamat bersiap hati untuk menerima dan merayakan sakramen perjamuan kudus dan
menerima tubuh dan darah daripada Kristus. Roh Kudus menolong kita dalam hari-hari persiapan kita untuk menuju tanggal 27 Desember menjelang akhir tahun 2024. Amin.